Sahabat Tejon, berjumpa kembali bersama saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Senang sekali masih bisa mengajak sahabat Tejon mengeksplor situs bersejarah di kota Cirebon. Pada episode kali ini saya akan mengajak sahabat Tejon menelusuri apa saja sih kisah sejarah menarik yang ada di situs Keramat Batu Bleneng yang ada di Tol Cipali kilometer 182. Yuk ikuti penelusuran saya hanya di Jejak Kisah. Jika Anda melewati Tol Cipali kilometer 182, maka Anda akan melihat batu besar menjulang tinggi di samping jalan tol. Banyak mitos yang beredar tentang batu besar tersebut. Bahkan ketika pembangunan jalan tol, batu tersebut tidak berhasil dipindahkan. Ada apakah dengan batu tersebut? Benarkah batu tersebut ada penghuninya? Sahabat Tejon, siapa dari kalian yang pernah melewati jalan tol Cikopo Palimanan atau yang kita kenal dengan Tol Cipali? Jika pernah, pasti kalian akan melihat penampakan sebuah batu besar di pinggir ruas Tol Cipali kilometer 182. Batu ini oleh masyarakat sekitar dijuluki Batu Bleneng. Keberadaan Batu Bleneng sendiri kerap dikaitkan dengan kisah mistis di Tol Cipali. Sebagian masyarakat sekitar percaya ada sesosok makhluk halus yang mendiami batu tersebut. Terletak di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, batu ini sering dikaitkan dengan kisah mistis yang beredar di masyarakat. Mau tahu seperti apa cerita mistis yang menyelimuti keberadaan Batu Bleneng ini? Ikuti terus penelusuran saya di Jejak Kisah. Oke teman-teman, kita akan menuju lokasi Oke teman-teman, saya berada di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Walahar, Kecamatan Gempol. Ini namanya adalah situs Batu Bleneng. Kita coba eksplor ya, seperti apa sih sejarah atau cerita-cerita tentang Batu Bleneng ini. Kita dengan juru kunci dan ada ketua adat Desa Walahar. Dan juga kita akan ngobrol nih sekilas tentang cerita dari batu ini. Simak liputannya ya teman-teman. Mbak Yani, boleh diceritakan tentang Batu Bleneng ini seperti apa sih sekilas? Ya, sebelumnya kami mohon maaf barangkali yang kami jelaskan, yang kami utarakan kurang begitu pas. Ya, mohon maaf khususnya untuk kru-kru orang tua yang ada di sini. Kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali kami menjelaskan kurang tepat dan kurang begitu yakin. Dan sama-sama kami juga hanya mendengar dari bukti yang ada. Ini asalnya dari Kerawang. Cek Kurut ini petilasan, namanya petilasan Kurut, yang ada ditugaskan di sini untuk katanya sih pondok pesantren. Di dalamnya tuh ada Pak Sekuro, ada Bapak Mudakir, ada Bapak Sadia yang ngurus di sininya. Kalau di Sekuronya sewaktu-waktu hanya mengontrol ke sini tuh. Pelatakannya itu ngontrol. Oke, ini teman-teman kita coba ke batunya ya, Batu Bleneng.
Batu setinggi 6,58 meter dengan diameter 26,8 meter ini menjadi saksi bisu pertempuran Kerajaan Cirebon dengan Raja Galuh yang dipimpin Prabu Cakraningrat dan Senopati Arya Kiban. Setelah pertempuran tersebut, Raden Maulana Magdun Ibrahim atau Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di kaki Gunung Cermai di gugusan Pegunungan Kromong atau Gunung Jaya. Bersama santrinya yaitu Pangeran Wulang atau putra dari Pangeran Brahmasari, adik dari Syekh Maglung Sakti ini mendapatkan tugas untuk memimpin wilayah sekitar Batu Bleneng dan beliau mendapatkan gelar Pangeran Walahar. Jadi apa ya? Ini batu tuh benar-benar nggak ketanam, itu paling nempel di tanah ketanam cuma paling 25 cm. Oh iya, nggak ke dalam ya ini ya? Enggak. Ini kalau batu biasa, mungkin lah sudah inilah, sudah Gelinding ya? ngegrinding. Nah, konon ceritanya kan dulu waktu pembangunan tol Cipali ini, rencananya batu ini mau dipindah ya? Cuman nggak jadi ya? Nggak bisa ya? Nggak jadi dan nggak bisa. Oh, nggak bisa? Kuat dokternya. Nggak ada yang kayak Beton. Oh, Ada yang mampu. Baru ini kena sebelah oh, yang kecil. oh. memang kata orang-orang bahwa di sini tuh ada sumber air, bener. Oh, ada. Ini di bawahnya ini sumber air ini. Jadi ada sumber airnya. Ya untuk menghidupi blok Kalimati sih cukup lah air itu kalau misalkan dikelola gitu ya, diambil sumbernya. Tapi sumber mata airnya udah ketahuan, Pak? Ada ngalir ya sedikit. Ada dialirkan ke masyarakat. Beredar cerita di kalangan masyarakat sekitar bahwa saat akan memindahkan Batu Bleneng dengan alat berat, batu tersebut tidak dapat dipindahkan sejengkal saja. Nah, hal ini menguatkan mitos yang beredar bahwa Batu Bleneng memiliki sosok yang selalu menjaganya. Selain itu, beberapa tragedi kecelakaan di sekitar kilometer 180 juga dikaitkan dengan batu ini. Batu Bleneng memiliki bentuk besar dengan hanya bagian bawahnya yang menempel ke tanah, sehingga ada kekhawatiran bahwa batu ini bisa sewaktu-waktu bergelinding dan jatuh menimpa kendaraan yang melintas di bawahnya. Meskipun begitu, Batu Bleneng masih tetap berada di tempatnya hingga saat ini. Ada juga asumsi masyarakat bahwa jalur tol Cipali seharusnya bisa lurus hingga Palimanan tanpa perlu membelok di kilometer 180 jika tidak ada pengaruh dari keberadaan Batu Bleneng tersebut. Namun, pembangunan jalan tol Cipali tetap dilanjutkan sesuai rencana awal, sehingga Batu Bleneng tetap menjadi misteri di ruas tol tersebut. Saya pernah lihat Pusakanya? usaha sedang berjalan. Iya ya, berarti ini dari dulu memang seperti ini ya? Iya. Iya, ya teman-teman, ini kelihatan banget nggak ada batu yang ke bawah sebenarnya ya. Nggak ada. Jadi ini sebenarnya cuma menempel aja. Ya nempel. Iya. Jadi nggak ada tahanan. Nempel seperti di lem. Iya. Batu ini adalah bukti sejarah kapal batas ya sekitar tahun 1528 Masehi. Jadi kapal batas antara kerajaan Raja Galuh dengan kerajaan Sorbanagari. Berarti Raja Galuh itu yang ke barat? Iya, yang ke barat. Ke barat, kalau yang Cirebon ke timur? Timur. Ini tapal batasnya ya? Kapal batas. Itu berarti kan di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah wilayah Cirebon. Kan kesananya kan masih ada tuh wilayah Cirebon. Iya. Nah itu di tengah-tengah. Nah, kan
Tapal Batanya sungai itu, Sungai Ciwaringin. Iya. Nah, itu. Jadi kan kalau mantau dari sini, dari atas kan kelihatan. Pak, ada cerita-cerita unik nggak terkait dengan batu ini? Mungkin Bapak pernah dengar gitu atau pernah mengalami? Pengene mah akeh wong kang pada nyepi kene iki. Oh, banyak yang pada nyepi di sini. Perempuan Hah? yang ingin punya jodoh ke sini. Laki-laki yang pengen cepat punya istri ya di sini. Tapi semua tuh berhasil. Alhamdulillah pada berhasil di sini tuh. Hanya itu yang saya tahu. Nah, nyepi itu berarti orang tidur di sini? Ya. Oh, boleh ya? Boleh di sini. Ada jalan tol kan rame, jadi Iya. yang nyepi itu jarang. Jangan Iya. di sini akeh bocah bengi. Iya, udah berisik tuh. Paling kalau nyepi ya di sana di rokok. Ada ritual nggak di batu ini? Atau hanya munjung setahun sekali? Ya, Munjung setahun sekali ya? sama-sama. Setahun sekali. Kalau misalkan di sini tempat ritual mungkin banyak lah model tempat dugaan atau kembang man nggak ada. Iya, iya. Boleh, Nggak boleh? boleh. Syekh Sarif Hidayatullah itu mengutus Nimas Gandasari dengan Syekh Magulung Sakti untuk ditugaskan untuk menjaga di pos ini yang dinamakan Batu Bleneng. Nah, Kenapa disebut batu bleneng? apa ya tuh ya? Mungkin ujug-ujug apa ya? Ujug-ujug ya. Bleneng itu bahasa Jawa. Jauh. Iya. Jadi Bleneng muncul, bukan? Muncul. Nggak muncul ya? jadi Belendang tuh belum tahu asal kecilnya. Batu ini semenjak ada ya sebesar ini. Jadi makanya orang-orang di sini, orang kampung kita bilangnya batu Bleneng. Batu Bleneng. Ujug-ujug apa ya? Ujug-ujug Bleneng, weh. Iya. Ujug-ujug ada gitu? Iya. Ujug ada ya. Dari awal mungkin semua orang juga pasti jarang yang tahu karena apa? Karena orang tua-tua yang dulunya tuh nggak ada. Nggak ada yang tahu gitu. Sedangkan orang tua dulu nggak ngasih tahu sama anak cucunya tuh. Makanya nggak ada yang tahu. Udah tahu sendiri ya udah aja. Nggak pernah cerita sama anak cucunya tuh. Oke teman-teman, ya ini namanya Batu Bleneng. Jadi dulu itu adalah tapal batas antara kerajaan Cirebon dengan Raja Galuh. Di sini adalah tapal batasnya. Dan ini konon Batu Bleneng ini ketika pembangunan tol Cipali, ya ini samping banget, samping tol Cipali. Nah, batu ini konon tidak bisa dipindahkan. Sehingga sampai sekarang Batu Bleneng ini masih tetap berdiri kokoh di sini. Dan mungkin rekan-rekan perlu ketahui bahwa sebenarnya batu ini tidak menempel ke bawah tanah, tidak ke dalam ya, tapi cuman menempel di permukaan tanah. Dan ini konon katanya Batu Bleneng ini ada mata air di dalamnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah jalan tol Cipali ya. Jalan tol Cipali. Jadi kalau teman-teman lewat tol Cipali maka akan menjumpai Batu Bleneng ini. Batunya cukup besar, ada di pinggir jalan tol. Ya ini teman-teman jalan tolnya. Dan ini batunya. Masih satu komplek dengan Batu Bleneng ya, yaitu pos penjagaan. Ini konon dulunya adalah tempat untuk menjaga saat terjadinya perang antara Raja Galuh dengan Cirebon ya Pak ya. Iya. Kita akan ngobrol sekilas dengan Bapak Juru Kunci yaitu Pak Yani tentang cerita sejarah maupun hal-hal yang berkaitan dengan tempat penjagaan ini. Kita coba explore ke dalam ya teman-teman. Sampurasun.
Pak, boleh diceritakan tempat ini dulunya seperti apa sih, Pak? Dulunya sih mungkin saya juga karena konon katanya Buyut Simbar itu bukan turunan dari sini. Ya. Jadi tahu kiriman dari mana ditugaskan di sini untuk menjaga waktu zamannya perang itu. Jadi mungkin dapat tugas dari pimpinannya suruh menjaga di sini di perbatasan antara Majalengka dan Cirebon. Waktu zamannya perang itu, lalu untuk kesananya ya memang barangkali ini mantak sekarang ini Buyut Simbar itu nggak ada turunannya. Oh, nggak ada? Nggak ada, buntu. Karena nggak punya istri, nggak punya itu, bukan asli orang sini. Kiriman dari hanya beliau ditugaskan, tugasnya di sini untuk mengamankan wilayah di sini. Jumlahnya yang seluruh ini ada 9 batu. Ya, 9 batu. Sama batu besar, petilasan sama. Petilasan kalau masuk. Nah, ini batu dari zaman dulu seperti ini ya? Seperti ini. Ya. Yang batu-batu ini ya? Semenjak saya kecil, ya, batu-batu ini ya tetap ya. Ada. Ada acara-acara tertentu nggak? Misalnya setiap malam Jumat atau misalnya acara tahunan gitu, Pak? Ada. Tahunannya cuma nanya itu unjungan. Munjung ya? Munjung. Kalau malam-malam tertentu Kliwonan ada acara juga? Nggak ada. Konon katanya di sini juga ada turunannya dari nggak ada Loro Kidul. Oh, anak buahnya. Ya. Yang 3 tuh di sini. Ya. Ini batu ini. Jadi makanya waktu orang dari Jakarta 2 orang ke sini tuh tahu anak itu si Wawan tuh. Ya. Sampai mau lari dia. Oh. Jadi menggetar. Ya, ya. Padahal jauh dia tuh. Melihatnya menggetar. Seperti lindu gitulah. Ya. Bumi tuh obah semua. Kalau masyarakat yang datang ke sini mungkin menjumpai hal-hal yang agak unik nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi pokoknya masyarakat yang datang sini hanya ingin tahu bentuknya batu ini. Batu itu seperti apa ya? Iya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sini nggak, Pak Yani? Ya pasti ada yang umpamanya contoh anak-anak atau siapapun yang main ke sini sebetulnya tidak boleh batu ini ditulis-tulis, tidak boleh. Ini setiap mulut batu ini sama teman-teman saudara-saudara kita tiap mulut tuh dimandiin. Oh, dimandiin? Dimandiin dari atas tiap tahun, tiap mulut dan aja. Ya, ini teman-teman, batu konon dulunya adalah tempat penjagaan perbatasan ya, yaitu Buyut Simbar ya. Iya. Oke, ini areanya. Oke, ini ada 2 batu ya? Ya, ada 2 batu. Assalamualaikum. Ya makanya saya sendiri ditugaskan oleh Elang dari keraton. Kalau mau bebersih di sini dulu. Oh. Sebelum sampai ke sana kemari. Pusarnya di sini dulu. Di sini pusarnya ya, pusatnya ya? Iya, pusatnya. Habis di sini baru bisa biar kemana-mana itu. Jarang yang tahu bahwa batu yang ada di sini ada uniknya gitu, ada mitosnya yang lain-lain tuh belum ada yang tahu. Belum ada. Saya nggak berani ngasih tahu sama orang-orang tamu-tamu itu. Katanya sih semua orang tuh datang ke sini tuh dapat mimpi. Semua orang tuh dapatnya dari Kerawang, dari Jakarta, dari mana, hanya mimpi tuh. Suruh datang ke sini. Jadi tidak semua orang bisa datang ke sini ya? Iya. Kecuali ada ilafat bahwa saya harus datang ke sini gitu ya? Gitu. Tapi itu biasanya dari mana aja, Pak, yang orang datang ke sini? Dari luar kota gitu? Dari Kerawang, dari Jakarta, dari Maluku, dari Madura,
dari Madura tuh, orang Madura sama orang Maluku sampai 3 hari di sini. Oh, nginep ya? Nginep di sini 3 hari 3 malam. Oke. Ya saya nggak perlu tahu tujuannya siapa, enggak. Ditanya sama kita tuh sungkem, nggak berani jawab. Iya. Karena itu sebenarnya tujuan masing-masing ya, datang ke sini kan. Silakan ya. Kalau mau urusan bapak-bapak yang datang ke sini mau tujuannya mau apa. Oke, teman-teman, itu aja ya liputan kali ini di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Cirebon, yaitu di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, yaitu situs Batu Bleneng. Kita akan coba explore ya situs-situs yang lainnya. Meski hanyalah sebongkah batu besar, situs ini masih saja memiliki daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Namun, apapun kisah yang beredar dan terdengar di telinga masyarakat, ketika melintasi Batu Bleneng ini jangan sampai mengganggu konsentrasi saat berkendara ya. Tetap perlu waspada dan berhati-hati. Oke sahabat Ejon, itu dia penelusuran saya di situs Keramat Batu Bleneng di Tol Cipali kilometer 182 yang masih melegenda dengan kisah bersejarah dan mitos di baliknya. Penasaran dengan perjalanan saya di situs bersejarah Cirebon lainnya? Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo sahabat Eljon, saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna 2023. Bagaimana, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you.